Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dimanapun antum-antunna berada, dan seluruh penonton yang berbahagia yang masih setia tentu mengikuti acara kita ini, itu acara kajian rutin ya, Kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan dari Kitab Syakhsiyatul Muslim ini. Namun sebelumnya saya akan mencoba untuk mengingatkanlah ya, semacam murajaah yasirah begitu, mengulang sedikit terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu-lalu. Karena memang kalau tak kita kaitkan dengan yang lalu-lalu, takutnya kita ini galpok ya, gagal fokus atau gagal paham gitu kan. Kok ini tiba-tiba membahasnya ini gitu. Jadi coba saya untuk semacam pemanasan dulu, pemanasan dulu agar ini menyambung materinya. Karena memang kalau nggak nyambung ini nggak segar ya gitu kan, nggak segar. Sama seperti ikan, kalau ikan udah lama ya disimpan sama penjualnya ya berhari-hari begitu, atau di lautan sana berhari-hari baru kita beli, nggak manis. Begitu kira-kira ya. Tapi kalau begitu dia ditangkap begitu kan, langsung digoreng atau di gulai begitu, wah itu luar biasa manis dan memang lezat begitu ya. Jadi ini pun begitu, kalau kita tak kita segarkan dulu, rasa-rasanya nanti nggak nyaman gitu ya, nggak nyambung mungkin juga. Baik para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an, dimanapun antum-antuna Bapak dan Ibu dan ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Jadi pada pertemuan yang lalu itu sudah kita sampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini sudah kita sampaikan juga bahwa kalau ada kata-kata yang menafikan iman, bukan maksudnya ini menafikan aslal iman ya, bukan dinafikan itu pokok ataupun akar iman itu sendiri, tidak. Yang dinafikan itu hanyalah kamalal iman ya. Kamalal iman, kesempurnaan iman yang dinafikan. Ini tentu redaksi hadis yang seperti ini banyak ya. Jadi memahaminya kita bahwa bukan dimaksud tak beriman maksud jadi dia jadi orang kafir, tidak. Maksudnya iman dia tak sempurna dalam perkara ini. Gitu ya. Jadi tidaklah beriman salah seorang kalian, artinya tidak sempurna keimanan kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi apa yang suka kita pada diri kita ini, hendaklah itu ada pada saudara kita. Ini tentu sulit, secara teori kita mungkin gampang aja gitu kan. Tapi teorinya, prakteknya ini sulit. Kalau kita lihat apa yang dipraktekkan dulu katanya di negeri Syam, itu mereka ini sama-sama punya kode. Kode itu kedai ya, mungkin bahasa Melayunya kode gitu kan. Kedai itu mereka ini berdekatan ya. Jadi dari dulu saya kira udah ada ini kedai-kedai yang memang disusun secara rapi ya. Kalau penjual tomat semua, kalau penjual sayuran semua gitu kan. Di sini dikatakan ada penjual tenunan, hasil-hasil tenunan, ada penjual minyak wangi, ada penjual pakaian ya, dan tukang jahit dan lain sebagainya. Jadi di sini disampaikan ada satu orang penjual telah menjual barang dagangannya, sementara saudaranya di sebelah gitu ya, itu belum ada yang laku barangnya. Nah ketika datang pembeli berikutnya, pembeli yang kedua begitu, maka dikatakan di sini dia menyuruh si pembeli ini dengan penuh kesantunan, dengan penuh kesopanan begitu, untuk membeli barang dagangan ke temannya atau ke sahabatnya yang sebelah yang belum laku barangnya. Gitu. Jadi tentu ini luar biasa ya. Kalau kita di sini hari ini kita nggak kayak gitu kan. Yang penting awak yang selamat, kan gitu. Pikirkan masing-masing gitu. Sebenarnya dari satu sisi mungkin ada juga positifnya, tapi dalam perkara ini tentu ada hal yang sedikit kurang baik begitu kan. Artinya bahwa
kita tidak ingin kaya sendiri, kita tidak ingin senang sendiri karena berdasarkan berangkat dari hadis tadi gitu loh. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini. Makanya kadang-kadang kita tidak mampu ya, lemah kita mengamalkan hadis itu. Mungkin kalau kita ucapkan aja enak gitu kan, tapi tiba giliran pengamalannya ini yang sangat sangat berat ya. Maka ternyata hadis itu sudah diamalkan oleh orang-orang tua kita dulu, oleh orang-orang yang soleh zaman dahulu, dan kita berharap juga sampai hari ini termasuk kita ya. Mungkin kita nggak maksimal kali lah mungkin gitu kan. Mungkin kita menerapkan hadis ini nggak bisa mi'ah bil mi'ah gitu kan, nggak bisa 100%. Minimal 98, 95, ya 90 ya. Minimal 70 gitu lah. 70 kan itu masih kalau dalam dunia akademik itu masih B ya, B minus gitu kan, atau C plus gitu kan. Jadi jangan sampai drop kali gitu kan. Jangan sampai, ini akan kita bahas di sini nanti insyaallah taala. Ini yang maksud saya tadi menghubungkan agar ini satu separuh ini sudah kita jelaskan, ini separuh berikutnya karena yang terkaitan dengan itu ya. Kemudian disampaikan lagi hadis ya yang kita lanjutkan pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi waktu kita dan memberkahi pertemuan kita ini. Min hadzal muntalaqi as-sami rafi'i min al-mahabbati wan nasiha kana as-sahabiyyu al-jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Dari al-muntalaq as-sami, dari tempat yang tinggi ini dari dari hadis ya, kemudian juga pengalaman yang kita lihat di lapangan tadi yang dipraktekkan oleh orang-orang soleh. As-sami yang sangat tinggi, arabi yang sangat tinggi juga ini, minal mahabbah dari rasa cinta, wan nasiha dan saling menasihati ya. Kana sahabiyyu al-jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, ia berkata, al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fihi aiban aslahahu. Ya. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya apabila dia melihat fihi pada saudaranya itu aiban, ada aib, aslahahu, maka dia akan memperbaikinya. Nah, gitu. Kalau Anda bercermin, saya kira semua kita tahu tentang cermin gitu kan. Ketika kita bercermin pasti kita melihat wajah kita gitu kan. Kalau wajah kita bagaimana? Kalau wajah kita jelek, wajah kita ya masing-masing kita punya kelebihan kekurangan gitu kan. Ketika ada sesuatu debu atau jerawat atau apalah itu di wajah kita yang bisa kita bersihkan, itu kan kita bersihkan gitu. Nah, kita nggak mau aib itu dilihat oleh orang lain gitu kan. Kita ingin tampil dengan performa yang bagus begitu kan. Nah, begitu juga seorang mukmin itu cerminan terhadap saudaranya. Kalau dia melihat aibnya, bukan justru dipiralkan, bukan justru disebarluaskan, bukan justru digembar-gemborkan, tidak, justru diperbaiki. Gitu, dijapri kek, wapri kek, gitu. Jadi tidak tidak disebarluaskan gitu, justru diperbaiki. Nah, ini sebenarnya sifat yang baik ya, sifat yang sangat luar biasa sekali. Jadi bukan digembar-gemborkan, justru diperbaiki. Akhi, antum telepon dengan khusus, apalagi sekarang alhamdulillah dengan dukungan teknologi yang luar biasa banyak sarana yang bisa kita gunakan gitu kan. Kalau dulu mungkin kita harus ketemuan gitu kan, butuh biaya, butuh ini. Kalau sekarang dengan kita SMS bisa, dengan WA-an bisa, mungkin juga dengan Facebook bisa, dengan Twitter bisa, mungkin juga Instagram bisa gitu kan. Banyak sekali sosial media yang bisa kita gunakan gitu ya. Maka itu caranya. Ini hadis mauquf namanya karena memang sahabat yang mengatakannya. Ini pun dikeluarkan dengan rapi oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Wa Abu Hurairah fi hadithi hadza yaqtabisu min hadi Rasul Al-Karim Al-Qail. Dan Abu Hurairah sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu wardahu, di dalam hadis yang kita sebutkan di atas tadi itu mengambil dari petunjuk Rasul yang mulia yang beliau itu berkata, apa kata Nabi? Al-mu'minu mir'atu akhihi, seorang mukmin itu cermin bagi cermin saudaranya. Al-wal mu'min akhul mu'min, seorang mukmin itu bersaudara terhadap mukmin yang lain. Yakufu alaihi dhai'atahu, dia menjaga hartanya, wa yahutuhu min waraihi, dan dia menjaga kepentingannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sama-sama di Adab Al-Mufrad.
Nah, gitu ya. Jadi maksud saya di sini bahwa hadis yang disampaikan oleh al-Imam oleh Sahabiyun Jalil Abu Hurairah itu ternyata bersumber dari perkataan Nabi SAW yang sangat indah dan mulia ini. Ya, jadi seorang mukmin itu cerminan bagi saudaranya dan mukmin itu saudara bagi mukmin yang lain. Dia akan menjaga hartanya dan menjaganya, menjaga kepentingannya. Jadi kalau beginilah kita bisa laksanakan di lapangan, berarti tidak ada lagi saling menjegal gitu kan. Tidak ada lagi saling menjatuhkan, tidak ada lagi saling merendahkan, menghina, mencemooh, ya, menjelek-jelekkan. Yang ada apa? Yang ada adalah saling mendukung, saling menasehati, saling berbagi, saling menguatkan, saling memberikan nasihat dan seterusnya gitu. Tapi tentu ini sekali lagi saya sampaikan, ini tentu tidak semudah yang apa kita bicarakan ya. Orang akan di lapangan ini akan berbeda. Memang antara realitas dan idealitas ya itu kadang-kadang jauh berbeda ya. Idealitasnya begitu, tapi realitas yang di lapangan itu tak begitu. Ya. Jadi tak seindah yang dibayangkan. Nah, gitu kira-kira gitu ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang masih berbahagia ini, tentu kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa menjadikan diri kita ini adalah orang yang terbaik pada saudara-saudara kita. Karena memang judul besar kita ini kan sekarang ini al-muslimu ma'a ikhwani wa asdiqaihi. Seorang muslim bersama dengan saudara-saudaranya ya dan teman-temannya. Ini akhlaknya gitu. Ya. Innaha tabi'atul asya' an yaqifal muslimu al-haqqu as-sadiqu min akhil muslim. Sesungguhnya itu adalah sebuah tabi'atul asya'. Ini merupakan karakter secara natural. Sesungguhnya yang disebutkan oleh Nabi tadi, seorang mukmin cerminan bagi saudara mukmin yang lainnya, seorang mukmin saudara bagi mukminnya, dia menjaga hartanya, menjaga kepentingannya. Itu adalah tabiatul asya, itu memang perangai umumnya begitu gitu. Perangai umumnya begitu. Seorang muslim itu hendaknya begitu. Ya. An yaqifal muslimul haq, bahwa seorang muslim bahwa seorang muslim yang sejati, yang jujur itu berada di posisi dari saudaranya. Hadzal mauqif as-sami an-nabil, inilah posisi dia yang sangat tinggi, yang sangat cerdas gitu. Jadi al-mauqif, posisi seorang muslim ataupun sikapnya gitu ya. Sikapnya seorang muslim terhadap saudaranya yang lain begitu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi tadi. Ya, bahwa dia akan menjaga hartanya, dia akan menjaga kepentingannya gitu ya. Walau arada an yaqifa minhu ghaira hadzal mauqif lama istata'a. Kalau dia ingin bersikap selain sikap yang seperti ini atau berposisi selain posisi seperti ini, mastata'a, dia tidak akan mampu. Dia tidak akan mampu. Ya, dia tidak akan mampu ikhwan. Idh ma kana liman ya'ishu bidzalikal ufuqi al-ali al-wadi' an yahbita fi mawaqifihi ila al-mustawa al-fardiyah wal ananiyah wal manfa'ah al-khassah. Nah, ini akan kita nanti lanjutkan ya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Idh ma kana liman ya'ishu fi dzalikal ufiq al-'ali al-wadi'i an yahbita bi mawaqifihi ila mustawal fardiyati wal ananiyati wal manfa'atil khassah. Karena memang tidak ada bagi orang-orang yang hidup pada situasi yang sangat tinggi, yang sangat bercahaya tadi, bahwa dia akan turun kepada sikap-sikap sampai kepada mustawal fardiyah. Sikap derajat al-fardiyah, individualisme, individual gitu ya, individual, wal ananiyah, egoisme, wal manfa'al khassah, dan mementingkan kepentingan pribadi gitu. Artinya ketika seorang muslim memang sudah bersikap sebagaimana sikap yang
sudah kita sampaikan di atas tadi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia bahwa dia menyadari dia adalah saudara mukmin, dia adalah seorang saudara bagi mukmin yang lain, bahwa dia akan menjaga hartanya, bahwa dia akan menjaga kepentingannya dan seterusnya itu kalau begitulah sikapnya, nggak mungkin dia turun kepada sebuah derajat atau kepada suatu keadaan yang bersifat fardiyah, individu, yang bersifat ananiyah, egoisme, ya, atau bersifat arogan begitu. Wal manfa'al khosso, dan kepentingan khusus pribadi saya, tidak. Nggak mungkin dia begitu. Fakullu ina'in billadhi fihi yandah, maka setiap bejana yang di dalamnya ada air, yandah, dia akan memancarkan. Nah gitu. Jadi biasanya kalau ada air di dalam bejana atau dalam satu seperti inilah ya, seperti tempat minum ini gitu kan. Ini kalau ada air pasti dia akan tumpah gitu kan. Artinya suatu saat akan diminum orang, mungkin diambil orang dan seterusnya. Ya. Itu maksudnya bahwa seorang mukmin ya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi juga mementingkan yang lain. Wa zahru la yanfahu illa syadda, dan bunga pun tidak mengeluarkan kecuali semerbaknya. Nah gitu. Artinya bunga itu tidak menikmati semerbaknya sendiri kan. Kalau kita jalan-jalan lah ke taman bunga gitu ya. Taman bunga mungkin juga bayar gitu kan. Tapi nggak masalah, kita akan dapat apa? Semerbak, wangi-wangi bunga itu. Karena memang bunga begitu tabiatnya. Nah, seorang muslim mestinya begitu. Tidak dia berada di posisi mementingkan diri sendiri atau juga dia egoisme dan seterusnya. War ardu at-thayyibatu la tukhriju illa nabat at-thayyib, dan bumi yang baik itu tidak akan mengeluarkan kecuali tumbuh-tumbuhan yang baik. Jadi kalau bumi yang subur itu kan tidak juga dia menumbuhkan kecuali yang baik-baik, kecuali tumbuhan yang segar, kecuali tumbuhan yang subur, tumbuhan yang berbuah dan seterusnya begitu. Jadi ini menunjukkan apa ikhwan, bahwa Syekh ingin menyatakan, Syekh Dr. Ali Hashimi rahimahullah rahmatan wasi'atan, bahwa beliau menyampaikan bahwa begitulah hendaknya seorang muslim. Ibarat seperti bejana yang yang di dalam air itu dia akan memancarkan, dia akan tertuangkan air yang ada di situ kan suatu saat. Ya, dan biasanya kan begitu, kalau kita punya bejana, cangkirkah itu, emberkah itu, pasti kita tuangkan air dari situ. Ah gitu kan. Begitu juga dengan bunga pasti mengeluarkan semerbaknya gitu. Tentu akan dinikmati oleh orang di sekitarnya kan begitu. Dan juga tanah dia akan mengeluarkan yang baik. Mungkin mestinya begitulah kondisi, begitulah sikap seorang muslim terhadap muslim yang lain, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain. Ah begitu ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi dengan demikian maka sejatinya seorang mukmin itu selalu saja ya tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Memikirkan saudara-saudaranya yang lain, saudara-saudara seakidah, ya, seiman, ya, saudara-saudara yang muslim yang seiman, ya. Dia tidak akan tidak akan mementingkan diri sendiri, ya, tapi dia akan memperhatikan saudaranya yang lain. Lagi-lagi saya sampaikan, mungkin secara teori kita bermudah ya, tapi prakteknya kita berat. Oleh karena itu saya mencoba untuk mengingatkan melalui forum yang mulia ini, ya, melalui kesempatan yang mulia ini, untuk kita saling bersama-sama mengingatkan bagaimana pentingnya kita untuk bisa menjadi seorang muslim yang baik kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, oleh karena itu saya berharap kajian ini ya saya tujukan kepada diri saya pribadi dulu, kemudian seluruh para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang berbahagia. Baik, kita sudah selesai, itu satu pembahasan dari sebelumnya terkait dengan yansahulahum, seorang muslim memberikan nasihat bagi mereka. Ya. Ini sudah bahasanya agak panjang yang sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk kepada subtema berikutnya, yaitu matbu'un alal birri wal wafa'i. Seorang muslim itu memang sudah berkarakteristik atau sudah memang bersikap, ya. Dia sudah matbu' itu sudah dicetak begitu. Memang sudah dikondisikan begitu ya. Untuk albirri, untuk selalu berbuat baik, walafa, dan untuk selalu memenuhi janji. Ah gitu. Jadi sejatinya seorang muslim harus menyadari bahwa dia memang sudah dicetak kian, sudah dibentuk kian untuk selalu bersikap berbuat baik, walafa, memenuhi janji. Ini dia sikap
idealnya seorang mukmin. Seorang muslim begitu. Innal Islam la yatba'u abna'ahu al-wafa. Sungguhnya Islam mencetak anak-anaknya atau menetapkan gitu ya. Anak-anaknya artinya pemeluk-pemeluknya itu alal wafa untuk selalu memenuhi janji wa birril asdiqa dan untuk berbuat baik kepada teman-teman. Hatta yashmal bidzalika asdiqa al-walid. Sehingga hal demikian pun meliputi teman-teman orang tua, teman-teman ayah. Jadi kebaikan seorang muslim itu berlanjut bukan hanya kepada teman-temannya, gitu kan, tapi juga kepada teman-teman ayahnya. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa ya, bahwa seorang muslim mampu dia untuk bagaimana meneruskan ataupun melanjutkan kebaikan dia itu tidak terhenti pada teman-temannya saja. Teman-temannya yang sebaya dengan dia gitu ya, tetapi juga kepada teman-teman ayahnya, Masya Allah. Kama taqaddama fi kalamina 'alal muslim ma'a walidayhi, sebagaimana sudah terdahulu pembicaraan kita tentang seorang muslim bersama dengan kedua orang tuanya. Ini dulu ada pembahasan, barangkali sebagian besar ya para pemirsa Salam TV mungkin sudah lupa atau melupakan gitu ya, terkait dengan bahasan kita waktu itu ada itu. Al-muslimu ma'a walidayhi, seorang muslim bersama dengan kedua orang tuanya. Itu kita udah bahas bahwa bentuk baik kita itu bukan hanya kepada orang tua kita saja, tapi juga kepada kawan-kawan, teman-teman orang tua kita. Ini ada sekelumit ya pembahasan waktu itu di sana. Wadzalika taqdiron minhu li fadilatil wafa. Ya. Hal itu sebagai bentuk penghormatan darinya terhadap keutamaan wal wafa, yaitu apa? Al wafa itu memenuhi janji gitu. Maksudnya memenuhi janji bagaimana Pak Ustaz? Bahwa seorang ayah dia kan punya teman. Ya, tentu waktu dia berteman pasti menjalin hubungan yang baik, menjalin pertemanan yang baik begitu kan. Nah, ini sebagai bentuk wafaknya untuk memenuhi janji itu kembali, maka anak dari orang tua ini pun mesti juga menjalin hubungan itu, melanjutkan gitu. Jadi tidak terputus. Ketika ayahnya mungkin tidak ada atau ayahnya sudah sakit-sakitan sehingga untuk menjalin hubungan itu tak ada, dialah akan meneruskan sebagai bentuk wafak, pemenuhan janji, pemenuhan amanah dan seterusnya ya. Wa idhaman li urwatil ukhuwati was shadaqah, dan untuk memuliakan, mengagungkan urwah, tali hubungan persaudaraan, was shadaqah, dan pertemanan. Nah, gitu ya. Jadi bukankah ketika orang tua kita sudah tidak ada, tentu teman-temannya masih ada mungkin gitu kan, yang belum dipanggil oleh Allah. Tentu untuk menguatkan kembali hubungan itu, ya, untuk menguatkan hubungan itu kembali, maka kita sebagai anak tampil di situ, ya mungkin bisa dianggap untuk menggantikan posisi ayah atau ibu kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubut turathi tafidhu binamadzija ra'iatin minal birri wal wafa. Dan kitab-kitab turath, kitab-kitab yang terdahulu itu tafidhu, penuh dengan contoh-contoh yang sangat indah minal birri, dari berbuat baik, wal wafa, dan memenuhi janji. Nah, ini dia. Katanya banyak sekali. Tumatsiluha salaf fi hayatihim. Yang contoh-contoh itu tumatsilaha salaf, yang telah dicontohkan oleh ulama salaf dalam kehidupan mereka. Jadi dalam kitab-kitab turus itu tercatat dengan rapi ya, siapa-siapa saja, ini mungkin sebagai contoh saja begitu kan. Siapa-siapa saja dari kalangan ulama salafun salih yang benar-benar memberikan sebuah contoh yang luar biasa bagaimana berbuat baik dan memenuhi janji. Begitu. Fakanu fi akhlaqihim bihaqqin khaira ummatin ukhrijat linas. Maka mereka itu dalam akhlak mereka adalah bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, khaira ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linas, yang mereka ini dikeluarkan kepada manusia. Dan ini memang luar biasa salafun salih, terutama para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita lihat saja apa yang akan dijelaskan berikut ini. Min hadza ma rawahu al-Imam Muslim fi sahihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sini ada satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar.
dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi ada Ibnu Umar namanya Abdullah Ibnu Umar ya. Dia terkenal dengan Ibnu Umar saja. Namanya adalah Abdullah Ibnu Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, "Inna abaral birri an yasil rajulu wudda abihi." Sesungguhnya sebaik-baik kebaikan adalah seorang laki-laki menyambung tali kasih ayahnya, atau menyambung rasa cinta ayahnya, teman-teman yang dicintai oleh ayahnya. Begitu. Jadi abarul birri ternyata tidak terhenti kepada teman-teman kita itu, tapi abarul birri itu ternyata sampai kepada sebaik-baiknya itu justru dikatakan abarul birri ya, sebaik-baiknya kebaikan itu seorang laki-laki menyambung hubungan dengan orang-orang tua, dengan teman-teman orang tuanya, dengan kawan-kawan akrabnya, dengan teman-temannya. Ya. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitab sahihnya. Wa an Abdullah bin Dinarin an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bi tariqi Makkah. Dari sahabat Abdullah bin Dinar dan dari Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki minal a'rabi dari A'rab, yaitu Arab Badui. Laqiyahu, Ibnu Umar menjumpainya, menemuinya di jalan kota Makkah. Jadi beliau sedang berjalan, qadarullah ada dia menemui seorang laki-laki, ya, laki-laki Arab Badui begitu ya. Fasalama alaihi Abdullah bin Umar, maka Ibnu Umar pun memberikan salam kepada laki-laki tadi. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu, dan Abdullah bin Umar pun membawa pria tadi, laki-laki tadi, di atas kedelainya. Ya, di atas keledainya, bukan kedelai ya, keledai ya. Di atas keledainya, kana yarkubuhu, yang dia tunggangi sebelumnya. Jadi dia Abdullah bin Umar qadarullah ketemu di jalan Mekah. Sementara waktu itu Abdullah bin Umar ini mengendarai ya keledai. Mengendarai keledai. Ya, maka bagaimana? Maka dia membawanya. Jadi dia memboncengnya begitu kan, diangkatnya naik ke atas bersama dengan keledainya. Wa atahu amamatan kanat ala ra'si, dan bukan hanya di situ. Ibnu Umar memberikan sorbannya yang dia pakai di atas kepalanya. Jadi Ibnu Umar waktu itu punya sorban di kepala. Jadi pertama tadi dia memberikan salam, oke. Yang kedua dia menaikkan di atas keledainya. Yang ketiga dia memberikan apa? Memberikan imamahnya. Wa kanat wa atau imamatan kanat lahu. Imamah itu sorbannya yang diberikan kepada pria tadi. Taib, kelengkapan kisahnya nanti ya setelah jeda ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kelengkapan kisahnya kita lanjutkan. Jadi tadi bertemulah Abdullah bin Umar dengan seorang laki-laki di jalan kota Makkah. Pertama dia lakukan memberikan salam, ya. Yang kedua tadi membawanya di atas kendaraannya yang qadarullah waktu itu dia mengendarai keledai. Yang ketiga beliau memberikan imamahnya. Imamahnya itu sorbannya kepada pria tadi. Qala Ibnu Dinar. Ini kan tadi yang meriwayatkan ini Ibnu Dinar ya. Berkata Ibnu Dinar, faqulna lahu, maka kami katakan kepada siapa tadi? Abdullah bin Umar. Aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Innahumul a'rab, mereka ini orang-orang Arab biasa. Wa hum yardawna bil yasir, mereka ini sangat senang dengan yang sedikit aja gitu. Ya, dengan upah yang sedikit, dengan gaji yang sedikit, dengan pemberian yang sedikit, mereka sudah senang gitu. Yardawna bil yasir, mereka sangat senang dengan yang sedikit aja, mereka sudah senang. Faqala Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar pun menimpali mereka, mengatakan, "Inna aba hadza kana wuddan li
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya bapak ini, inna abahada, bapak laki-laki ini adalah wuddan, teman baik, teman akrabnya. Teman akrabnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu dulu ayah laki-laki ini, ya. Apa namanya ini? Ayahnya balahan, inna abahada. Sesungguhnya bapak ini, ya, bapak ini maksudnya anaknya gitu ya. Jadi bapak ini punya ayah dulu. Ayahnya ini temannya Umar gitu. Teman akrabnya gitu ya. Teman akrabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Ibnu Umar? Inna abaral birri silatul rajuli ahla wudda abihi. Sesungguhnya sebaik-baik kebaikan itu adalah seorang laki-laki menyambungkan persaudaraan atau menyambungkan hubungan dengan keluarga teman-teman ayahnya gitu. Bukankah ini tadi si laki-laki ini tadi ternyata juga anak dari teman ayah Umar gitu. Jadi ceritanya anak sama anak ini gitu. Jadi Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Ada Umar bin Khattab punya teman dulu laki-laki, dan anaknya inilah yang ditemui oleh Abdullah bin Umar di jalan tadi yang dia berikan tadi 3 kan, salam, kemudian juga tadi membawanya di atas keledai, kemudian juga memberikan imamahnya, sorbannya gitu. Karena pengamalan dengan hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ya. Sesungguhnya sebaik-baik kebaikan itu adalah seorang laki-laki menyambung hubungan dengan keluarga. Keluarga siapa? Wuddi abihi, yaitu keluarga teman-teman ayahnya gitu. Keluarga temannya. Ini kan tadi anaknya, anak teman Umar. Begitu ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi luar biasa ternyata konsep ya dalam berteman yang dituangkan dalam Islam ini, yang ditetapkan dalam Islam ini. Begitulah. Jadi bukan hanya teman ayah kita itu, tapi ternyata anaknya pun kita juga harus berbuat baik kepadanya. Karena dalam rangka wafa tadi, memenuhi janji gitu. Janji untuk selalu menjaga hubungan itu. Jadi bukan berarti sudah selesai, udah meninggal satu atau meninggal dua-duanya udah putus, berakhir, enggak. Ini akan terus berlanjut. Begitu. Jadi ada episode-episode lanjutannya. Jadi bersambunglah, berseri gitu. Jadi ada next, apa namanya itu? Nextnya gitu kan. Berlanjutnya ada gitu. Jadi mustamir gitu ya, berlanjut terus. Jadi tidak terhenti ya. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'ahadu qulubal muslimina fayaghrisu fiha gharasatil wafa. Dan sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperhatikan hati kaum muslimin. Fayaghrisu fiha gharasatil wafa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menanamkan di dalam hati-hati mereka ini gharasatil wafa. Yaitu apa? Sebuah penekanan ataupun gharasat itu menanam ya. Sebuah menanamkan apa? Maka Nabi SAW menanamkan dalam hati mereka yaitu al-wafa. Pentingnya kita untuk al-wafa. Wafa itu apa? Memenuhi janji. Ya, memenuhi janji, memenuhi amanah dan lain sebagainya. Kullama wajada munasabatan yusmi'uhum fiha syai'an min hadihi wa tawjihihi. Setiap kali Nabi SAW mendapatkan kesempatan, maka beliau yusmi'uhum, memperdengarkan kepada mereka. Apa yang beliau perdengarkan kepada mereka? Sesuatu dari petunjuknya, wa tawjihihi, dan bimbingannya. Beliau selalu mengaitkan ketika mendapatkan kesempatan untuk berbicara kepada para sahabat, maka beliau selalu menyelipkan pesan tentang pentingnya untuk al-wafa tadi itu. Wafa itu apa tadi? Memenuhi janji, memenuhi amanah dan lain sebagainya begitu. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqad ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Ada seorang laki-laki datang kepada beliau dari Bani Salamah. Ya. Faqala ya Rasulullah. Maka laki-laki tadi dari Bani Salamah ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima."
Ya Rasulullah, apakah masih tersisa dari kebaikan, ya, dari kebaikan untuk kedua orang tuaku yang aku bisa berbuat baik untuk keduanya ba'da mautihima, setelah keduanya wafat? Jadi laki-laki ingin mengetahui ya caranya bagaimana kita birrul walidain sementara orang tua kita sudah tidak ada, orang tua kita sudah diwafatkan oleh Allah. Begitu kira-kira pertanyaan seorang sahabat dari Bani Salamah ini, ya. Ya Rasulullah, hal baqiya min birrin, ya, min birri abawai ya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Apakah ada tersisa ya Rasulullah dari dari kebaikan kepada kedua orang tuaku yang aku berbuat baik kepada keduanya ba'da mautihima, setelah meninggal keduanya, ya. Maka apa kata Nabi SAW? Qal na'am, iya. Iya, masih ada. As-salatu alaihima, pertama engkau solat kepada keduanya. Apa maksudnya solat? Doa lahuma, berdoa kepada keduanya. Karena solat secara bahasa kan maknanya lughah. As-salatu lughatan ad-doa. Solat secara bahasa maknanya doa. Gitu kan. Ya kalau memang lebih baiknya dia solat malam sambil berdoa kepada orang tuanya, ini bagus lagi. Jadi dia, karena memang kan solat malam, doa malam itu kan doa bisa dilakukan oleh orang yang sholat malam kan. Kalau orang nggak sholat malam bagaimana bisa berdoa? Ya bisa juga Ustadz saya bangun aja nggak sholat, ya boleh, nggak apa-apa juga gitu kan. Tetapi yang paling afdol itu kan dia melakukan qiyamul lailnya gitu, ya. Jadi kata Nabi as-salatu alaihima, artinya berdoa kepada kedua orang tuanya. Ya doa rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rahman irham ummi wa abi. Ya Ghaffar ighfirli abi wa ummi gitu. Boleh. Jadi yang sering kita dengar kan doa kepada kedua orang tua kan. Rabbighfirli ya Allah. Rabbighfirli. Ampunkanlah kepadaku. Ampunkanlah dosa-dosaku. Wali walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangilah keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidikku waktu kecil. Bukankah ayah yang banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk membiayai kita? Bukankah ibu yang rela tidurnya tersita, yang rela istirahatnya tersita demi kita? Gitu. Waktu kita kecil itu kita butuh sekali dengan dengan pelayanan yang prima dari kedua orang tua kita. Satu sisi ayah tentu memenuhi nafkah kita, sementara ibu adalah kasih sayangnya, perawatannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kesempatan itu masih ada, terbuka lebar, yaitu berdoa kepada kedua orang tua kita. Wal istighfaru lahuma, dan memohon ampunan untuk keduanya. Mohon kepada Allah agar Allah mengampuni kedua orang tua kita. Itu. Wa infadhu ahdihima, dan melaksanakan semua janji-janji keduanya. Mim ba'dihima, setelah keduanya meninggal dunia. Jadi kalau ada janji-janjinya dulu waktu dia masih hidup gitu, ini janji ini janji ini. Ya anak-anaknya lah yang akan memenuhi itu. Memenuhi janji yang telah dibuat oleh kedua orang tuanya. Kemudian apa lagi? Wasilatirrahim alladzi la tusalu illa bihima, dan menyambung tali silaturahim yang tidak disambung kecuali dengan sebab keduanya. Yaitu tadi menyambungkan dengan bibi-bibi kita, dengan paman-paman kita, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan tegas dibagi ya. Kalau dari pihak ayah itu namanya am dan ammah. Itu am itu paman dari pihak bapak, ya. Ammah itu bibi dari pihak bapak. Jadi am dan ammah itu pihak bapak. Am itu untuk laki-lakinya, paman gitu. Ammah itu bibi untuk perempuannya dari pihak bapak. Sementara untuk pihak ibu disebut dengan khal dan khalah. Khal itu paman tapi dari pihak ibu. Memang bahasa Arab ini begitu teliti dia ya, memberikan istilah yang tepat sekali begitu. Ya, memang bahasa yang luar biasa, sehingga ini pun dipilih oleh Allah untuk bahasa kitabnya yang mulia dan juga bahasa Nabi yang mulia Muhammad SAW. Jadi ada khal, ada paman dari pihak ibu, wal khalah dari paman dari pihak ibu juga. Khalah itu bibi ya maksudnya. Bibi dari pihak ibu atau tante gitu kan. Dari pihak ibu kita. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-teman keduanya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Jadi ada beberapa hal yang masih bisa ditempuh, yang bisa dilakukan ya untuk
berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah wafat. Sebagaimana datang oleh laki-laki tadi. Pertama doa, yang kedua beristighfar, yang ketiga melaksanakan semua janji-janjinya, yang keempat melaksanakan silaturahim dengan orang-orang yang keluarga ya, yang kelima memuliakan teman-temannya. Ini yang ada dalam Islam, ini yang syar'i. Ada apa yang dibuat orang-orang, oh beginilah 7 harian, ya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu sesuatu yang muhdats. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak juga para sahabat, tidak tabi'un, tidak tabi'ut tabi'in. Siapa yang kita ikuti jadinya? Oh ini kan adat istilah Pak Ustadz, tidak bisa. Ini terkait dengan ajaran agama. Kalau ini ajaran agama, kembalikan kepada ajaran agama. Begitu ya. Baik ikhwati fil azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah berakhir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi insyaAllah Ta'ala ya pada kesempatan yang lain. Apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi saya dan kepada seluruh para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.